Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kepada seluruh yang hadir, baik ikhwan maupun akhwat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, bahwa kita dalam beragama, kita wajib memahami tentang agama Islam ini, bahwa agama Islam yang kita yakini, yang kita peluk, yang kita beragama dengannya, yang Allah celup kita dengannya, dengan agama yang hak ini, maka harus kita pelajari, kita pahami, kita yakini, kita amalkan. Kebanyakan sebagian dari kaum muslimin enggak paham tentang agama Islam ini, sehingga mereka memusuhi agama ini kepada orang-orang yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, karena enggak paham tentang agama ini. Atau ada juga orang-orang yang gulu, yang berlebih-lebihan dalam beragama karena nggak paham tentang agama ini, sehingga mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka dalam agama Islam kita harus wasat, pertengahan, nggak boleh ifrat, berlebih-lebihan, nggak boleh tafrid, menyia-nyiakan. Dua-duanya nggak boleh dalam Islam. Makanya orang-orang yang tidak paham tentang agama ini, mereka akan melakukan ima dia ifrat, ghulu, atau tafrid, menyia-nyiakan. Allah SWT menyebutkan di antara sifat manusia itu zalim dan bodoh. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab di ayat 72, Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung, dan mereka takut. Mereka takut dan dipikul amanah ini oleh manusia. Sesungguhnya manusia zaluman jahula. Allah menyebutkan manusia itu zalum, sangat zalim, dan jahul, sangat bodoh. Jadi manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Kalau mereka zalim, mereka bodoh, ya obatnya kembali kepada agama ini, kembali kepada agama Islam ini. Zalim bisa dia berbuat mengenai orang lain. Zalim bisa dalam beragama dia mengikuti hawa nafsu. Itu zalim. Zalim dia akan mempertahankan pendapatnya dengan menolak ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, karena kezaliman dia. Kebodohan juga sama demikian, sama bodoh. Makanya setiap muslim dan muslimah dia wajib belajar agama Islam ini. Kita dalam berpegang kepada agama, yaitu yang kita pegang dalil, bukan perkataan orang, guru, ustadz, kiai, atau orang alim atau yang lainnya. Yang pokok dalam kita beragama dalil. Ini yang harus kita ingat seumur hidup kita dalam kita beragama, dalil. Ada dalil kita ikut, nggak ada dalil jangan kita ikut. Jangan ada ijtihadnya fulan, ada ijtihadnya ini. Dalil dulu kita pegang, dalilnya ada atau tidak dalam kita beragama. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang pertama dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin.
Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Tidak akan masuk surga kata mereka, kecuali Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hatu burhanakum, bawa kepada kami bukti kamu, dalil kamu, hujjah kamu, ada atau tidak. Bukan perkataan guru, bukan perkataan ustadz, bukan perkataan imam, dalilnya ada atau tidak dalam kita beragama. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, jika kamu jujur. Ini penting dalam kita beragama, dalilnya ada atau tidak. Untuk semua masalah, dalilnya ada atau tidak. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi jangan ikut apa yang kamu tidak tahu. Di dalam kita beragama harus dibimbing dengan dalil. Ketika ada sesuatu perselisihan, ada perbedaan pendapat, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman dari awal ayat di surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, Allah menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in, tentang sesuatu dalam masalah agama ini, farudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Ada sesuatu masalah, kembalikan kepada Quran. Ada masalah, kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yang demikian lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Ini dalam kita beragama harus seperti ini dasarnya kita. Karena kadang-kadang kita terpengaruh dengan berbagai macam pendapat, sehingga dianggap semua benar dan boleh. Bahkan terhadap masalah-masalah yang besar seperti masalah darah, kata pendapat ini boleh, kata ulama ini boleh, masuk ke dalamnya yang akan mengorbankan sekian banyak kaum muslimin. Maka dalil dalam kita beragama, jangan pakai ra'yu, jangan pakai perasaan, jangan pakai pendapat, jangan ikuti hawa nafsu. Makanya Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, ketika mereka tidak mau dengar, sudah disampaikan dalil dari Quran, disampaikan dari Sunnah, mereka tidak mau ikut. Kata Allah apa? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan mereka adalah orang-orang zalim. Antum lihat dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a bighairi hudan minallah wallahu innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Antum lihat ayatnya di dalam surah Al-Qasas ayat 50, Allah menyebutkan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Fa illam yastajibu laka, apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, tidak mau taat kepadamu, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah,
dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya selain dari petunjuk Allah SWT. Kemudian Allah akhiri, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim, sifat di antara sifat manusia zalim tadi saya sebutkan di awal. Di antaranya mereka mengikuti hawa nafsu. Sudah ada dalil, sudah ada keterangan, dinasehati nggak mau terima. Ini orang yang zalim. Zalim dia kepada dirinya. Karena nggak mau terima agama yang hak ini. Mengikuti hawa nafsunya. Dan orang seperti itu nggak akan diberikan petunjuk oleh Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini harus kita perhatikan bahwa dalam kita beragama yang kita ikut dalil. Kita jahil, bodoh. Kalau kita bodoh, kita wajib belajar tentang agama ini. Belajar dan belajar. Kalau kita nggak tahu, tanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, tanya kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu. Jika kalian tidak ketahui, tanya kepada mereka. Tentunya tanya kepada mereka yang mereka bawakan keterangan atau dalil. Keterangan atau dalil yang mereka bawakan. Gak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Semua yang disampaikan harus ada dasar kepada dalil. Ini penting dalam kita beragama, supaya kita nggak gulu, supaya juga kita nggak menyia-nyiakan dalam kita beragama ini. Karena umumnya orang banyak itu dia tidak pakai dalil, ikut aja apa kata ustadznya, nggak tanya lagi kepada orang-orang yang berilmu, yang betul-betul faham tentang Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, ini sebagai muqaddimah yang perlu saya sampaikan, karena ini penting dalam kita beragama, bahwa kita wajib mengikuti dalil, bukan mengikut orang banyak, bukan juga mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan juga mengikuti semangat. Saking semangatnya dia dalam beragama, akhirnya apa? Dia banyak merusak dan mengorbankan orang lain. Semangat. Kalau semangat nggak dibarengi dengan ilmu, akan terjadi kerusakan. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.